Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tanaman anggur varian Angelica. Jadi varian ini tergolong varian yang sangat genjah karena pohon ini saya buahkan tidak menggunakan pupuk generatif, hanya menggunakan PSB saja. Tetapi kita tetap harus melakukan penyepraian terhadap beri-berinya ini dengan menggunakan kalsium. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya crack berry atau beri pecah. Karena ini di musim hujan ya, kelembapan cukup tinggi. Jadi yang perlu dilakukan dalam perawatan beri seperti ini yaitu pengaplikasian fungisida dan insektisida. Fungisida adalah untuk mencegah jamur pada beri anggur, terutama jamur embun tepung yang menyebabkan beri ini tidak elastis kulitnya dan nantinya crack karena terus mengisi kulitnya tidak elastis sehingga pecah. Pengaplikasian kalsium untuk mempertebal kulit ini dan untuk mencegah beri crack. Sedangkan inseknya untuk mencegah hama kutu kebul yang sering masuk ke sela-sela beri anggur seperti ini yang warnanya putih, yang menyebabkan tangkai menghitam dan busuk karena menghisap nutrisi di tangkai-tangkai beri ini. Jadi pengaplikasian pada beri anggur seperti ini yang terpenting adalah fungisida, insektisida seminggu sekali dengan dosis rendah dan pupuk kalsium 3 kali pada saat beri set, pada saat ASP 40 atau beri seukuran mendekati kelereng ya, dan menjelang veraisan. Jadi di saya pengaplikasian kalsium 3 kali. Ini varian Angelica ini saya buahkan di usia yang sangat muda, 3 bulan. Dan saat ini sudah berbuah 2 kali karena ini pembuahan bertingkat. Usianya pohon ini sekitar saat ini 7 bulan. Kita lihat penampakan daunnya. Jadi di ujung-ujungnya mulai terlambat pertumbuhannya. Ini artinya tanaman ini sedang kekurangan unsur hara yang dibutuhkan untuk tetap bertumbuh daun-daunnya ini. Jadi pada saat fase seperti ini atau fase pembuahan atau generatif, tanaman tetap membutuhkan unsur hara N, nitrogen maupun nitrat untuk mengisi beri. Jadi membutuhkan unsur hara makro primer, nitrogen, fosfat, dan kalium seimbang. Dan makro primernya kalsium, sulfur, dan magnesium. Ini kita lihat masih terus berbuah. Ini juga masih ada. Tuh. Tadinya ini berbuah lumayan banyak. Kita sudah panen sekitar 7 dompol. Ini sisanya. Nih, varian Angelica buahnya seperti ini. Kita dekatkan ya. Ketika matang seperti ini warna buahnya. Agak keoren-orenan dan berinya cukup besar nih, lebih gede dari jempol tangan saya nih. Untuk varian Angelica ini. Tuh jatuh satu udah terlalu matang tuh. Nih, seperti ini ya, ini udah dicip-cip juga. Ini bekasnya. Ini masih ada. Jadi di fase ini kita harus memberikan pupuk NPK seimbang. Meskipun pohon ini awalnya kita buahkan tanpa menggunakan pupuk generatif, hanya PSB saja. Tetapi untuk mendukung tumbuh tanaman ini atau pertumbuhan tanaman ini di fase seperti ini sedang membutuhkan nutrisi yang cukup banyak, PSB saja tidak cukup. Jadi meskipun kita menggunakan pupuk organik, tetap kita menggunakan pupuk kimia dengan dosis rendah. Jadi penggunaan pupuk organik di saya tidak 100% menghilangkan pupuk kimia, tetapi setidaknya menghemat
penggunaan pupuk kimia. Jadi biaya kita untuk beli pupuk dengan kita mengaplikasikan pupuk organik selang-seling dengan pupuk kimia, dosis rendah kita dapat menghemat penggunaan pupuk. Jadi kita berharap dengan penggunaan pupuk organik seperti POC, PSP, dan lainnya dapat menghemat penggunaan pupuk hingga 70% di saya. Dan anggur ini tetap bisa berbuah, karena ini saya gunakan untuk eksperimen, membuahkan anggur tanpa pupuk generatif, hanya menggunakan pupuk PSP. Dan alhamdulillah sudah berbuah. Ini buah yang terdahulu yang sudah kita panen dan ini sisanya. Dan ini masih ada lagi buah-buah yang belum kita panen. Nah, untuk saat ini saya akan suburkan tanaman ini biar daunnya kembali subur. Nanti setelah subur kita akan pemangkasan di 2 daun saja. Pohon ini saya buahkan di pemangkasan bat kedua nih. 1, 2 nih, buah bunga. Semuanya. Jadi ini pun sama. Ini kita pemangkasan di bat ke-1. Jadi kita bat ke-1 dan kedua yang kita pangkas untuk membuahkan pohon ini. Cukup pendek. Karena ini tempatnya memang saya batasi cuma seperti ini. Hanya 1 meter kurang, ini 80 cm lebarnya. Karena ini juga sekaligus untuk contoh waktu itu untuk teman-teman yang menanam anggur di lahan sempit. Bagaimana cara membuahkannya? Lah ini varian ini sebagai contoh. Jadi kita pangkas di bat kedua saja menghasilkan klaster bunga untuk varian Angelica. Karena varian Angelica ini tergolong varian yang recommended. Selain genjah, buahnya cukup enak. Meskipun tidak terlalu beraroma atau tidak seperti Jupiter ya. Kalau Jupiter kan beraroma. Rasanya hampir mirip dengan Transfigurasi. Ukuran berinya pun sama. Jadi varian ini varian beri yang ukurannya besar dan recommended untuk ditanam rekan-rekan, karena ini tergolong varian yang genjah atau mudah dibuahkan. Nih, daunnya sudah mulai mengecil, pertumbuhannya mulai melambat. Pada saat seperti ini kita harus berikan pupuk NPK seimbang untuk menyuburkan kembali. Setelah subur kita pangkas di 2 daun lagi untuk kita buahkan kembali. Karena ini pembuahan bertingkat, saya membuahkan pohon ini tanpa berhenti. Jadi kita buahkan terus-menerus secara bertingkat seperti ini untuk varian Angelica ini. Jadi ini belum matang. Ketika nanti cabang-cabang ini sudah terbentuk dan sudah subur kembali, kita pangkas di 2 mata tunas, insya Allah berbuah lagi. Jadi tetap ada buahnya di pohon ini. Ini varian Angelica yang saya tanam di dalam pot ukuran 50 liter. Ini pohonnya. Ke bawah. Oke, untuk kali ini saya akan aplikasikan pupuk NPK Ponska Plus. Ini NPK 1515, mereknya Ponska Plus. Untuk menyuplai nutrisi dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon ini, supaya nantinya setelah subur dapat kita buahkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, berfungsi untuk mengisi beri. Jadi beri yang sedang berkembang, beri anggur itu perlu kita berikan pupuk yang mendukung untuk fase pengisian beri, sehingga berinya nanti dapat besar sesuai yang kita inginkan atau ukurannya normal, tidak terlalu kecil. Jadi dosisnya kurang lebih untuk 1 pohon ini saya hanya berikan 1 sendok makan saja. Kurang lebihnya segini lah. Ya, seperti ini. Kita tabur keliling seperti ini di media tanamnya. Setelah kita gali keliling, kita tambahkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kita gali kelilingnya ya. Baru kita timbun kembali supaya tidak menguap. Ini kita berikan, hanya kita tabur dan kita timbun seperti ini supaya slow release atau lepas lambat. Kita akan berikan ini 2 minggu sekali. Untuk pupuk rutinnya tetap kita menggunakan pupuk POC selang-seling. Untuk minggu ini POC dari urin kelinci, minggu depan kita akan gunakan PSP. Jadi perlu diketahui rekan-rekan, meskipun kita menggunakan pupuk organik, tetapi ketika tanaman memerlukan unsur hara yang dibutuhkan di fase seperti ini, di fase pembuahan seperti ini,
kita tidak bisa egois memaksakan tetap menggunakan pupuk generatif. Kalau memang tanaman membutuhkan unsur hara yang sedang dibutuhkan oleh tanaman ini, kita harus berikan meskipun dalam dosis rendah. Artinya unsur hara yang dibutuhkan melalui pemupukan kita atau pupuk yang kita berikan secara organik belum tentu sepenuhnya mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Sehingga kita menggunakan pupuk kimia sebagai tambahan atau kita tambahkan pupuk kimia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman anggur ini. Varian Angelica, varian yang mudah dibuahkan atau varian genjah untuk varian Angelica ini. Jadi varian ini tergolong varian yang mudah dibuahkan. Selain Transfigurasi, Jupiter, Harold, dan lainnya, varian Angelica ini termasuk varian yang ketika kita pupuk, kita pangkas, menghasilkan buah. Itu varian genjah atau mudah dibuahkan. Meskipun tanpa pupuk generatif ini berbuah. Karena ini pohon ini saya buahkan hanya dengan pupuk PSB saja awalnya. Tetapi kita tidak bisa memaksakan, hanya menggunakan pupuk organik saja ketika tanaman memang membutuhkan unsur hara dalam jumlah tertentu. Terkadang pupuk yang kita buat melalui PSB, melalui organik, PSB maupun POC, terkadang kebutuhannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman atau jumlahnya kurang, baik N-nya, P-nya maupun K-nya. Meskipun lengkap tetapi jumlahnya kurang, sehingga kita tetap memberikan pupuk kimia dalam dosis rendah selang-seling dengan PSB untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini, terutama di fase generatifnya seperti ini. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan unsur hara makro primer yang dibutuhkan. Tadi saya salah menyebutkan nitrogen, fosfat, kalium atau NPK, unsur hara seimbang. Ini saya menggunakan Ponska 1515, Ponska Plus ya. Sedangkan makro sekundernya N, P, dan K itu adalah makro primernya. Kemudian magnesium, sulfur, dan kalsium adalah makro sekunder. Jadi NPK itu makro primer, magnesium, sulfur, dan kalsium adalah makro sekunder. Sama-sama dibutuhkan dalam jumlah yang banyak di fase generatif seperti ini. Jadi tanaman membutuhkan unsur hara makro primer dan makro sekunder. Hampir seluruh unsur hara yang di fase generatif ini dibutuhkan oleh tanaman anggur, baik makro maupun mikronya, mikro esensialnya. Jadi tanaman di fase seperti ini sedang membutuhkan unsur hara lengkap. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggur varian Angelica.